Laporin! Ya, yuk, ayo kita sekarang buat kalian fans-fansnya Nikita ya. Komen yang baik di bawah untuk menginfluence bahwa ada film bagus berjudul Syirik ya. Hari ini gue akan membahas secara objektif, bukan secara orang botol, oke? Nah, jadi kenapa kalian harus nonton film Syirik? Nah, kita bahas dulu alurnya ya. Jadi, sutradaranya itu sangat idealis mengemas film horor. Biasanya kan kalau film horor itu kan dia kayak FTV kan. Misalnya pemainnya cuma 4 orang, 3 orang ya kan. Figurannya 5. Terus tempat ada di situ-situ aja. Kelihatan budgetnya murah begitu kan. Editingnya pun kelihatan editing FTV gitu. Tapi dipaksa tayang di bioskop, tapi promonya dibuat secara berlebihan begitu ya kan. Dibesar-besarkan, nah begitu. Nah, tapi kalau film Syirik ini beda guys. Film Syirik ini lokasinya aja itu, jadi gini, kalau kalian menonton sebuah film, kalian harus menilai cara pembuatannya, tingkat kesulitan adegannya, tingkat kesulitan mencapai tempat lokasinya gitu. Maknanya, kalau gue nonton film itu maknanya dulu gue hitung, oh, udah gue dapat makna segini ya dari film ini gitu. Kalau pemainnya nanti urusan nomor 2 begitu. Nah, jadi di film Syirik ini guys, itu memang dikemas, bukan hanya dikemas untuk penonton segala umur, tapi kalau kalian yang mengerti film, nonton film luar ya, itu dia dikemas mix. Ada konsep film festivalnya, ada konsep film biopiknya, ada konsep kolosalnya, tapi halus terus dikemas. Tuh. Film ini rada sedikit berat, tapi gampang dicerna. Kenapa? Karena supaya tidak seperti FTV tayang di bioskop. Nah, itu film itu. Apalagi ada bakat Nikita Mirzani. Nikita Mirzani gak usah jujur ya. Di situ tuh yang paling natural dan paling bagus itu Nikita Mirzani loh. Jadi nggak dibuat-buat, ekspresi nggak terlalu dikerut-kerutin, nggak, actingnya juga bukan acting, bukan tidak. Nah, bukan acting begitu gitu. Actingnya ya natural kayak orang biasa sehari-hari ngomong aja begitu. Apalagi dia narinya itu nggak ada. Aku ini kan penonton Bollywood. Aku tahu tarian mana yang kaku, mana yang jelek, mana yang nggak bagus. Apalagi Bollywood itu filmnya penuh dengan tarian kelas dunia yang diakui dunia. No, Nikita Mirzani di situ narinya bagus, luwes, ya. Terus dia narinya juga badannya lentur, terus narinya juga nggak dibuat-buat begitu. Untuk kelasnya nasional, gue memberikan nilai 9/10 untuk film Syirik. Jadi kalian harus saja nonton ke bioskop ya. Kenapa? Karena film ini Indonesia banget 95% ya. Indonesia kanlah film Indonesia. Jangan sok ke bule-bulean, ke Korea-Koreaan, ke India-Indian, ke Arab-Araban. Nah, film itu 95% Indonesia. Paling 2 pemerannya siapa itu namanya nggak tahu aku. Aku baru kenal ceweknya itu di film ini, tapi aku lupa namanya siapa. Nah, itu mukanya bule, tapi Nikita Mirzani mukanya Asia Tenggara banget begitu. Nah, film itu memamerkan kostum Jawa, musik Jawa ya, budaya Jawa. Lokasinya juga gue pernah sampai ke Gunung Kidul sana guys. Aduh, jauh tuh di atas tuh. Gue nggak kebayang itu budget transportasi, akomodasi untuk para pemainnya gimana. Terus adegan yang jatuh-jatuh di batu-batu itu pasti luka-luka. Jadi kalian harus menghargai sebuah film yang dibuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Nah, ada 5 makna yang bisa kalian bawa pulang dari film ini. Yang pertama adalah orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak agar anaknya menjadi sesuai apa yang dia mau ya. Biarkanlah kalau kalian punya anak itu, biarkan dia hidup dengan ekspresinya agar tidak terjadi bencana dan tidak terjadi kegaduhan gitu. Biarkan seorang anak itu menggapai cita-citanya sesuai hati dan ekspresi mereka ya. Percintaan 2 orang yang berbeda agama itu bisa saling menolong, support, dan saling rela berkorban kalau memang cintanya itu dalam gitu. Karena ketulusan dari sebuah hubungan itu tidak ditentukan dari perbedaan agama ya. Yakinkan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menentukan apa yang terbaik buat hidup alam
dan manusia. Jadi lu nggak perlu menunggu hujan, nggak hujan-hujan, panas nggak panas-panas, akhirnya lu nyembah seton, jadinya syirik. Nah, nggak perlu, karena Tuhan tanpa lu menyembah jin, syaiton, Tuhan sudah tahu kapan dia harus menurunkan cuaca yang baik buat umat di dunia. Kalau seseorang sudah tidak percaya Tuhan, maka hubungan darah pun bisa saling bunuh-bunuhan. Makanya pentingnya para orang tua mengajarkan sifat ketuhanan yang dalam dari seorang anak itu dari balita lah gitu. Supaya gedenya itu dia tidak melanggar norma-norma kehidupan. Jangan suka jadi selingkuhan dan pelakor. Karena bagaimanapun seorang laki-laki akan lebih memiliki rasa cinta yang tinggi kepada seorang wanita yang menemani dia dari nol, daripada tiba-tiba dia hanya nafsu belaka melihat yang lebih muda lebih cantik terus dia selingkuhin hanya diajak tidur, ya. Yang bodreks ya si yang diajak selingkuhan. Nah, karena ketika selingkuhan seorang pria di film ini, ketika meninggal selingkuhannya, dia cuman kayak nggak ada rasa kesedihan yang dalam gitu. Padahal mereka udah saling cita-citaan begitu. Tapi ketika istrinya yang lebih tua meninggal, itu lakinya langsung meninggal. Nah, itulah bukti bahwa bagaimanapun selingkuhan tidak akan memiliki rasa cinta yang lebih tinggi daripada istri yang asli dari seorang laki-laki. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, lu sok tahu nilai film. Hey, aku setiap Sabtu ke bioskop Plaza Senayan. Tontonanku Bollywood dan Hollywood. Industri entertainment terlaris terbesar dan terbaik nomor 1 dan 2 di dunia. Of course, selera aku lebih tinggi. Daya aku mengetahui dan menilai aspek film, ya. Aku mencintai film lebih tinggi daripada kalian. Ya, udah pasti pinterin aku dong, ya. Aku sekolah acting setahun, ya. Guruku itu adalah gurunya si Dwi Sasono, Arya Saloka, sama si Lucky Perdana, ya. Karena dulu gini, aku satu manajemen sama si Arya Saloka. Bedanya Arya Saloka keluar, aku baru masuk. Nah, jadi dari manajemen artis itu gurunya sama, begitu. Nah, mantan manajemen artis kami juga yang megang Jupe, terus ngurusin Naysila Mirdad, Asmiranda, dan Lucky Perdana tadinya. Kalau Ola Ramlan juga, tapi sekarang udah enggak. Kan biasa artis kan keluar masuk ya, kalau gabung di sebuah manajemen artis begitu. Jadi of course confidence gue, ya, ilmu entertain gue, ya, terus kualitas gue itu terinfluence dari didikan manajemen artis yang pernah megang gue, begitu ya. Jangan lupa nonton film Raja Bangsawan yang lagi tayang se-Asia Tenggara di WeTV berjudul Moonrise Over Egypt. Salah satu pemeran utama yang syuting ke Mesir dan Afrika dan Abu Dhabi, ya, sebagai Menteri Agama pertama Indonesia, ya. Dan penontonnya rame karena di WeTV sponsornya iklan-iklan gede, dan sudah banyak yang keceplosan mengakui bahwa suka menonton Raja Bangsawan dan sudah menonton film Raja Bangsawan. Kak, baru 2 hari baru 20.000 penonton. Wow, bagus dong. Karena film Nikita kan nggak bakar tiket, nggak sebar-sebar tiket gratis secara berlebihan, guys. Karena beberapa film Indonesia, ya kan, gue circle-nya orang entertain, jadi tahu, dapat data-datanya, ya kan, dikirim-kirimin. Beberapa film Indonesia yang lainnya kan itu ratusan ribu penonton, jutaan penonton, tapi sebar-sebar tiket gratisnya sampai 100.000 tiket. Ya beda dong. Kita jangan melihat yang terlihat, tapi kita melihat keuntungan secara natural dari sebuah pembelian tiket, ya.